Film ini bergenre thriller erotis yang bercerita tentang obsesi, manipulasi dan hancurnya sebuah keluarga akibat kehadiran orang asing. Film ini dimulai dengan adegan dua orang sahabat yang sedang bermain di sebuah taman sepulang sekolah. Ivy sedang bermain ayunan tali sedangkan Sylvie melukis. Ivy suka berpenampilan seksi, memakai celana pendek ketat, bibir merah dan kaos ketat yang rendah di bagian dada. Sedangkan Sylvie kelihatan sebagai anak rumahan yang introvert, memakai kaos lengan panjang, celana panjang dan berkacamata. Sylvie sangat ingin meniru penampilan Ivy. Suatu hari mereka berdua dipanggil kepala sekolah terkait urusan akademik. Mereka berdua pun ngobrol. Sylvie tertarik kepada penampilan Ivy. Ayah Sylvie seorang reporter TV. Sylvie mengatakan kalau ayahnya sedang mengalami krisis parubaya. Ayah Sylvie bernama Daryl. Seperti biasa, hari itu Daryl menjemput Sylvie di sekolah. Mereka berdua bertengkar akibat ulah Sylvie yang menelpon stasiun televisi dan mengancam akan mengebom, karena dia tidak suka pada editorial yang dibawakan ayahnya. Lalu muncullah Ivy yang minta tumpangan. Mereka bertiga pun pulang bersama. Sylvie bercerita kalau Daryl adalah ayah tiri. Ayah kandungnya berkulit hitam, sedangkan ibunya adalah ibu kandung. Lalu Ivy cerita kalau ayahnya suka baca majalah pria dewasa yang berisi foto-foto wanita seksi. Itulah kenapa dia sekarang suka berpakaian minim, supaya ayahnya memperhatikan dia. Sampai di rumah, Sylvie mengajak Ivy untuk mampir ke dalam rumahnya yang sangat besar. Ibu Sylvie selalu menghabiskan waktunya di tempat tidur. Dia menderita penyakit emphysema, yaitu kondisi paru-paru kronis yang menyebabkan kesulitan bernafas. Melihat rumah Sylvie yang besar dan indah, Ivy merasa takjub dan senang. Tidak lama kemudian, Ivy bertemu dengan ibu Sylvie yang bernama George. Dia kelihatan tidak suka dengan penampilan Ivy yang urakan, seksi, dan punya anting di hidung. George juga tidak suka kalau Sylvie suka ngomongin tentang bunuh diri. George juga melarang Sylvie bergaul dengan wanita yang punya tato. Ivy yang mendengarkan percakapan mereka, langsung pamit pulang. Tapi Sylvie mencegahnya. Dia membela Ivy dengan bilang kalau Ivy siswa yang cerdas dan mendapatkan beasiswa. Ivy semakin akrab dengan keluarga Sylvie. George memperbolehkan Ivy untuk memakai koleksi bajunya. Ivy memancarkan energi positif ke George. Dia sekarang lebih aktif bergerak. Namun ada yang aneh dengan tatapan mata Daryl saat melihat Ivy. Daryl kelihatannya tertarik dengan Ivy yang cantik dan seksi. Saat Ivy sedang bersantai di kolam renang, Daryl mendekati Ivy dan mulai berbasa-basi. Tidak sengaja, Daryl menjatuhkan sepatu Ivy ke dalam air. Ivy minta ganti sepatunya yang rusak, seharga $150. Tapi Daryl memberinya uang lebih. Di sini kelihatan Ivy menggoda Daryl. Suatu hari, Ivy dan Sylvie membuat tato berdua. Namun saat akan membayar, mereka berdua bertengkar. Sylvie merasa dimanfaatkan oleh Ivy. Namun setelah Ivy minta maaf, mereka berdua baikan lagi dan berpelukan. Hubungan Sylvie dan Ivy sudah semakin dekat. Mereka saling menyatakan cinta dan kemudian berciuman bibir. Mereka sudah seperti sepasang lesbian. Suatu malam, George terlihat seperti akan bunuh diri. Dia berdiri di pinggir balkon seperti akan loncat ke bawah. Untungnya Ivy dan Sylvie melihat itu. Ivy segera menarik George dan merebahkannya di kasur. Sementara itu, Ivy berpapasan dengan Daryl yang habis cukur rambut. Ivy menggoda Daryl dan memegang kepalanya. Daryl yang digoda kelihatan senang. Dan mereka pun ngobrol berdua dengan suasana yang romantis. Sylvie yang kesal bertanya kepada ibunya, kenapa dia melakukan itu? Apa yang harus dia lakukan untuk membantu ibunya?
Namun George menolak menjawab. Dia hanya bilang kalau dia sedang lelah. Suatu hari, Daryl mengadakan pesta di rumahnya, dengan mengundang teman-teman kerjanya. Daryl berkeliling menyapa para tamunya. Tapi George enggak ikutan pesta itu. Dia hanya menatap suasana pesta dari lantai 2. Saat melihat Ivy, Daryl langsung terpana. Ivy mengenakan gaun seksi berwarna merah dengan ornamen keemasan. Daryl langsung bilang kalau gaun itu cocok dengan Ivy. Setelah pesta, Daryl dan Ivy kepergok sedang bermesraan oleh George. George langsung marah dan mengatakan betapa bodohnya aku. Daryl dan Ivy mencoba menghibur George. Tapi George menyuruh mereka keluar. Lalu Ivy mengaku kalau dia memakai gaun itu, supaya dia dikenali sebagai George. Memang jago banget keahlian manipulasi Ivy ini. Setelah mendengar perkataan Ivy, George jadi luluh. Dia kemakan omongan Ivy. George malah minta maaf ke Daryl. Setelahnya, Ivy memberikan minuman ke George, yang membuat dia langsung pingsan tak sadarkan diri. Abis itu, Daryl dan Ivy malah enak-enakan di samping George. Suatu hari, Daryl datang ke sekolah untuk menjemput Ivy. Dari sekolah, mereka pergi ke suatu tempat dan berhenti di sana. Dan mereka pun bercinta di atas mobil. Keesokan harinya, di sore hari, ketika George sedang berdiri di pinggir balkon, Ivy datang. Ivy mendorong George hingga jatuh dari atas balkon dan George langsung tewas. Dia membuat ini seolah-olah George bunuh diri. Ivy berpura-pura menangis dan sedih di depan Sylvie. Malamnya, saat hendak tidur, Sylvie curhat ke Ivy kalau dia ingin ngobrol sama ibunya. Dia ingin mengatakan banyak hal kepada ibunya sebelum meninggal. Ivy menjawab, buat saja seolah-olah dia adalah George. Ivy minta Sylvie bercerita kepadanya. Di kantor, Daryl menemukan kenyataan pahit kalau dia sudah tidak lagi jadi pembawa berita. Perannya sudah digantikan oleh orang lain yang lebih muda dan fresh. Suatu hari, Ivy dan Sylvie jalan-jalan dengan mobil almarhum ibunya. Di tengah perjalanan, Ivy bersenandung lagu kesukaan George yang diputarnya tadi pagi. Sylvie yang mendengar itu bilang kalau Ivy pagi itu ada di balkon. Dan Ivy pasti tahu apa yang dikatakan George. Ivy merasa terserang. Dia merasa kalau Sylvie menduduhnya melakukan sesuatu. Dan mereka pun bertengkar. Akibatnya, Ivy tidak fokus nyetir dan mobil pun menabrak pohon. Kondisi Ivy selamat, tapi Sylvie terluka cukup parah. Kepalanya membentur kaca depan hingga tak sadarkan diri. Di sini, Ivy kembali bertindak manipulatif. Dia memindahkan posisi Sylvie ke jok sopir sehingga seolah-olah kecelakaan ini disebabkan oleh Sylvie. Malamnya, Daryl menjenguk Sylvie di rumah sakit, yang dirawat sendirian. Saat bertemu ayahnya, Sylvie mengatakan kalau Ivy telah membunuh George. Namun, Daryl tidak percaya perkataan Sylvie. Daryl malah mengomentari tato yang ada di kaki Sylvie, dan bilang kalau Sylvie udah mulai nakal. Sylvie yang geram dengan kelakuan Ivy, kabur dari rumah sakit pada saat tengah malam. Dia memanfaatkan kelengahan suster pengawas yang berjaga malam itu. Sesampainya di rumah, dia terkejut melihat Daryl sedang enak-enakan dengan Ivy di atas piano. Mengetahui kedatangan Sylvie, Daryl segera memanggil Sylvie yang telah lebih dahulu kabur dari mereka. Daryl dan Ivy pun mengejar Sylvie. Malam itu, kondisi sedang hujan deras. Sehingga Daryl dan Ivy terpeleset di tangga. Saat itu, Daryl baru sadar kalau sebetulnya yang mengendarai mobil adalah Ivy. Setelah Daryl melihat bekas lebam di dada Ivy akibat benturan setir mobil. Adegan ditutup saat Ivy mengenakan gaun tidur milik George dan berdiri di pinggir balkon. Lalu, sesaat kemudian muncul Sylvie dari belakang dan mereka pun berpelukan. Seolah-olah Sylvie tidak tahu kejadian yang sebenarnya.
Sylvie malah mengatakan kalau dia sangat mencintai Ivy. Namun, setelah tersadar, Sylvie langsung mendorong Ivy ke bawah dan Ivy pun terhempas jatuh ke aspal. Hingga tewas. Kita dapat menyimpulkan kalau Ivy adalah orang yang problematik, yang merasa kesepian dan ingin merebut kebahagiaan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film berikutnya.